Pak Gembala yang saya hormati, di dalam Islam ini jaminan keselamatan mutlak, bukan insya Allah. Bahkan bayi orang Islam, bayi orang yang tidak beragama sekalipun dijamin keselamatannya. Di Kristen sudah final apa yang sudah dikerjakan oleh Yesus Kristus 2000 tahun yang lalu melalui kematiannya di atas kayu salib. Tetapi kita tidak berbicara tentang penyaliban pada malam hari ini. Tetapi kita berbicara tentang orang percaya. Orang percaya yang artinya adalah orang yang mengaku dengan mulut dan percaya di dalam hati. Saya tidak berbicara tentang anak kecil yang baru keluar dari kandungan. Luar biasa, Bapak Gembala ini sangat santun, bijaksana, dan memang basic berkhotbahnya luar biasa sekali. Terima kasih Pak Gembala, kita lanjutkan. Teman-teman yang di Tok jangan lupa tap-tap layar. Jangan lupa juga dukung pelayanan saya dengan subscribe, like, komen, tidak skip iklan. YouTube Yonatan Nandar. Jangan pernah meremehkan kebaikan sekecil apapun, karena kita tidak tahu kita masuk surga dengan amalan yang mana, saudara. Baik, kita mulai Pak Pendeta. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi Muhammad bukan hanya berbicara tentang jaminan keselamatan untuk orang-orang Islam, Pak Gembala yang saya kasihi. Tetapi Nabi Muhammad pun menjamin ketidakselamatan bagi orang-orang Kristen dan orang-orang Jewish atau Jewish. Di mana dalilnya? Saya tunjukkan dalilnya. Saya tidak pernah berbicara berdasarkan asumsi. Ya, saya langsung saja terjemahan karena terikat dengan waktu. Demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, tidaklah seorang dari umat ini, baik Yahudi maupun Kristen, mendengar tentangku, kemudian dia meninggal dan tidak beriman dengan agama yang aku diutus dengannya, yaitu agama Islam, kecuali dia pasti termasuk penghuni neraka. Rawahu Muslim. Jadi bukan hanya menjamin orang Islam masuk surga, tetapi Rasulullah SAW juga menjamin orang Yahudi dan orang Kristen yang tidak beriman kepada Nabi Muhammad adalah masuk ke dalam Jehinom. Pak Gembala yang saya kasihi, ingat temanya adalah jaminan keselamatan. Saya akan membuktikan kepada teman-teman bahwa di dalam Kristen tidak ada jaminan keselamatan. Datanya mana? A.A. Nandar dari Kuningan, Jawa Barat? Siap. Saya bukakan Lukas 13 ayat ke-24. Melalui apa yang dikatakan Kristus, tampak bahwa di antara orang-orang yang kita pikir kemungkinan besar akan diselamatkan, dan yang tampak paling layak untuk memperoleh keselamatan, hanya sedikit saja yang akan diselamatkan. Bapak Gembala, ini adalah kutipan, ini adalah catatan, ini adalah tafsiran dari bapak-bapak gereja yang kepenuhan Roh Kudus terkait perkataan Yesus di dalam Lukas 13:24. Jawab Yesus kepada orang-orang di situ, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu, sebab aku berkata kepadamu, banyak orang yang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat. Pak Gembala yang saya hormati, di dalam Islam ini jaminan keselamatan mutlak, bukan insya Allah. Bahkan bayi orang Islam, bayi orang yang tidak beragama sekalipun dijamin keselamatannya. Di dalam sebuah hadis yang sahih, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu mauludin yulladu alal fitrah. Bayi yang terlahir ke dunia dalam keadaan Islam, yang auto jannah, auto surga. Sedangkan di dalam Kristen, Pak Gembala yang saya hormati, di dalam Markus 16 ayat ke-16, siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, Bapak Gembala. Tetapi siapa yang tidak percaya, siapa yang tidak dibaptis akan dihukum. Bagaimana dengan bayi Kristen yang baru procot ke muka bumi lalu dia meninggal? Bagaimana jaminan keselamatannya? Di mana keadilannya? Karena upah dosa adalah maut. Roma 3 ayat 26. Roma
Roma 5 ayat 12, setiap orang berdosa mewarisi dosa Adam. Semua orang berdosa. Lalu bagaimana dengan bayi yang baru procot meninggal dunia? Kalau dalam Islam jelas, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Sekarang tunjukkan datanya bayi Kristen. Di dalam katekismus gereja Katolik, setiap bayi yang meninggal dunia belum dibaptis dan belum percaya, mereka dalam Jehinom, kerajaan maut yang nyata, api neraka. Kalau dalam Islam, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Lalu bagaimana Anda memahami Lukas 13:24 yang saya tadi sampaikan? Oh, jangan terlalu banyak ini, nanti Pak Gembala bingung saat jawabnya nih ya. Jawab saja. Di mana dalilnya bayi Kristen yang baru meninggal dunia masuk surga itu, di mana dalilnya? Karena upah dosa adalah maut. Setiap orang mewarisi dosa Adam. Dan keselamatan di dalam Kristen itu harus percaya dan dibaptis terlebih dahulu. Bagaimana dengan bayi? Kalau dalam Islam sangat jelas. Mangkana akhirul kalami la ilaha illallah dahulal jannah. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Inna dina indallahil Islam. Wallahu alam bissawab. Ahi wa ukhti yang saya cintai. Teman-teman, tap-tap layar ya. Baik, teman-teman yang saya hormati semuanya. Ya, ada begitu banyak yang dikatakan atau dinyatakan tadi oleh Bang Nandar. Dan itu sesuatu hal yang luar biasa, tetapi bagi mereka yang barangkali tidak belajar mendalam. Tetapi saya sudah mengatakan bahwa di Kristen sudah final apa yang sudah dikerjakan oleh Yesus Kristus 2000 tahun yang lalu melalui kematiannya di atas kayu salib. Tetapi kita tidak berbicara tentang penyaliban pada malam hari ini. Tetapi kita berbicara tentang orang percaya. Orang percaya yang artinya adalah orang yang mengaku dengan mulut dan percaya di dalam hati. Saya tidak berbicara tentang anak kecil yang baru keluar dari kandungan. Kita tidak berbicara, tetapi di sini adalah tema kita Yesus Tuhan Juru Selamat, yang artinya mengapa orang Kristen percaya 100% Tuhan dan Juru Selamat? Artinya adalah orang percaya itu adalah orang yang mengaku dengan mulut tetapi percaya di dalam hati. Saya tidak berbicara tentang anak kecil yang baru lahir. Itu adalah tema yang panjang sekali kalau kita bicara soal itu. Dan juga kalau kita bicara tentang baptisan tadi yang disebutkan oleh Bang Nandar di dalam Markus 16:16. Nah, itu adalah juga tema yang lain. Nah, tetapi kita bicara tentang mengapa orang Kristen itu begitu yakin dan sudah final kepercayaannya. Itu saya buka kembali, yaitu ayat yang kedua. Poin yang kedua, mengapa orang Kristen itu begitu yakin? Yang kedua, karena Yesus sendiri yang mengatakan. Ingat teman-teman, Yesus sendiri yang mengatakan bahwa Akulah pintu. Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Dan ia akan masuk keluar dan menemukan padang rumput. Akulah pintu. Dalam bahasa Yunani memakai kata ego emi. Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Pintu itu, teman-teman, itu adalah satu-satunya jalan. Dan kalau tidak ada pintu, maka tentunya kita tidak bisa masuk. Maka Yesus berkata dari mulutnya sendiri, Akulah pintu. Itu artinya orang yang percaya kepadanya, mengaku dengan mulut, tetapi percaya di dalam hati. Yesus berkata kepadamu dan kepada saya pada malam hari ini, Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui pintu, ia akan selamat dan akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Wow, luar biasa.
akan mendapatkan kedamaian yang luar biasa, ketenangan, sukacita yang luar biasa. Oke, kita cukup sampai di situ dulu. Saya akan juga menyatakan atau mempertanyakan bahwa tadi Bang Nandar menyinggung atau menyatakan bahwa orang Kristen, maksud saya adalah orang Islam itu yakin 100% pasti masuk surga. Oke, menurut ayat yang saya baca, dikatakan di sana bahwa ternyata semua saudara saya orang Islam itu, dan termasuk Nabi Muhammad itu dikatakan bahwa pasti akan masuk neraka, disiksa dulu, dan baru masuk surga. Itu pun harus melewati jembatan. Jembatan apa di sana? Adalah Asy-Syirat. Itu saya akan bacakan ayatnya, itu adalah di surah Al-Quran 19, ayat yang ke-71 sampai 72. Apa bunyinya di sana? Dan tidak ada seorang pun daripadamu melainkan mendatangi neraka. Hal itu bagi Tuhanmu telah menjadi kemestian yang telah ditetapkan. Kemudian kami menyelamatkan orang-orang zalim dalam keadaan berlutut. Nah, ayat yang ke-71 itu dikatakan dengan tegas bahwa tidak ada seorang pun daripadamu melainkan mendatangi neraka. Hal itu bagi Tuhanmu telah menjadi kemestian yang telah ditetapkan. Oke, terima kasih.